Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, dan salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niluh Putu Gautami dengan NIM 2111031415. Saya dari kelas 5G dengan nomor absen 22. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menayangkan sebuah video untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Hipnokonseling dan NLP, yakni tugasnya mengenai materi apa yang menarik selama perkuliahan berlangsung dan apa yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini. Nah, untuk videonya dapat disaksikan. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai materi apa yang sangat menarik selama perkuliahan hipnokonseling ini. Nah, dalam perkuliahan hipnokonseling ini, saya menjadi mengetahui tentang hipnosis dari segi sejarah, yakni hipnosis pertama kali dikembangkan oleh Franz Anton Mesmer. Nah, selain sejarah, saya menjadi mengetahui tentang teknik hipnosis yang salah satunya adalah teknik pandang yang bertujuan untuk melelahkan mata klien dan kemudian menuju keadaan tertidur. Nah, selain itu saya juga mengetahui mengenai tahap hipnosis yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada prainduksi yang merupakan hal terpenting yang membuat klien menerima atau dapat menolak induksi. Yang kedua, ada tahap induksi yang tujuannya untuk membuat klien mempercayai bahwa apapun yang terjadi merupakan akibat dari kekuatan dari kalimat yang telah disugestikan. Tahap yang ketiga ada sugesti yang merupakan memasukkan sugesti positif ke pikiran bawah sadar klien. Dan yang terakhir yang keempat yakni ada terminasi, adalah proses mengakhiri hipnosis dengan membawa klien kembali pada proses normalnya. Dari pembelajaran hipnosis ini, saya juga menjadi tahu bahwa hipnosis, hipnoterapi, dan hipnokonseling tersebut merupakan hal yang berbeda. Dari segi pengertiannya, hipnosis merupakan fenomena yang mirip dengan tertidur. Sedangkan pengertian dari hipnoterapi adalah terapi yang menggunakan berbagai teknik yang dilakukan dengan keadaan hipnosis yang dilakukan oleh seorang psikolog maupun psikiater. Dan hipnokonseling adalah metode konseling yang menggabungkan teknik hipnosis dengan teknik konseling untuk membantu individu mengatasi masalah psikologis atau emosional yang digunakan oleh konselor, guru BK, guru SD, bahkan guru PAUD. Nah, materi hipnosis ini sangatlah menarik. Dan tanpa disadari, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita juga pernah terhipnotis. Seperti contohnya, saat sedang membaca buku, terkadang kita ikut terhanyut ke dalam ceritanya. Seperti kita dapat merasakan kesedihan yang dialami tokoh tersebut, bahkan sampai menangis. Dan terkadang juga kita dapat merasakan kesenangan yang dialami oleh tokoh tersebut. Begitu pula contoh yang lain, yakni kita terhanyut ketika sedang menonton film. Selain itu, hal yang menarik bagi saya yaitu jadi mengetahui dan dapat menyanggah orang bahwa hipnosis tersebut bukanlah ilmu gaib, melainkan ilmu pengetahuan yang ilmiah atau cabang ilmu logika yang menggunakan sugesti atau kata-kata yang disampaikan dengan teknik khusus. Selain itu, ternyata hipnosis sama dengan halnya seperti kita tertidur di saat malam. Serta hipnosis tidak menyebabkan orang menjadi lupa ingatan. Orang yang mengalami kondisi hipnosis dapat mengontrol pikiran bawah sadarnya dan dapat menolak perubahan perilaku yang tidak sesuai.
Selain itu, yang menarik dalam pembelajaran hipnosis ini yakni jadi mengetahui gelombang otak manusia yang ternyata jumlahnya 4 gelombang otak pada manusia yang terdiri dari beta, alfa, theta, dan delta. Nah, gelombang beta yang memiliki frekuensi yang paling tinggi dan paling sering digunakan. Yang kedua, ada gelombang alfa yang merupakan area sugesti yang berhubungan dengan kondisi pikiran yang rileks dan santai atau jembatan penghubung menuju alam bawah sadar. Yang ketiga, ada gelombang theta yang merupakan tempat menyimpan ingatan jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya seperti kenangan dan perasaan. Dan gelombang ini juga sering dirasakan saat tertidur dan saat bermimpi. Dan gelombang yang keempat, yakni gelombang terakhir, yaitu gelombang delta, yang merupakan gelombang otak yang memiliki frekuensi terlemah, dan dengan gelombang ini manusia mengalami proses istirahat untuk pemulihan. Selain itu, dalam mata kuliah ini juga dapat mempraktekkan teknik hipnosis, salah satunya yaitu tahap prainduksi, yang mana dilakukan dengan cara saya memberikan sugesti kepada klien dengan mengarahkan klien tersebut untuk menutup mata dan mengikuti arahan yang saya berikan, yakni dengan menempelkan jari telunjuk dengan jari jempol dan melakukan hitungan. Semakin lama kelamaan jari tersebut akan merasa semakin lengket. Selain tahap prainduksi, saya juga mendapatkan pengalaman yang menarik lainnya, yakni dengan melakukan teknik deepening, dari membuat skrip sendiri hingga membuat video. Nah, skrip yang saya buat yakni mengenai teknik turun tangga, yang mana isinya yaitu klien dapat menutup mata dengan posisi yang rileks, kemudian saya memberikan sugesti, yakni semakin menuruni anak tangga tersebut, maka akan semakin merasa rileks dan nyaman. Selain itu, saya juga jadi tahu bahwa hipnotis dapat dilakukan, namun kita masih bisa mendengar suara di sekitar. Dan saya juga menjadi tahu bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa dihipnotis, misalnya orang yang tidak percaya kepada orang lain. Namun, terdapat juga faktor yang mendukung keberhasilan hipnotis, contohnya seperti kesedihan, pengetahuan, kepercayaan klien yang percaya pada hipnotis baik dari segi kepribadian maupun kemampuan dalam menjalankan perannya. Selanjutnya ada suasana, contohnya seperti suasana lingkungan yang mendukung, misalnya seperti ketenangan, waktu, dan aroma. Nah, dalam hipnotis seringkali diberi sugesti seperti membayangkan tempat atau suasana, bahkan warna yang disukai. Dan masih banyak lagi faktor pendukung keberhasilan lainnya. Materi yang paling menarik dari mata kuliah hipnokonseling ini yakni materi self-hypnosis, yang merupakan hipnotis yang dilakukan secara alami oleh diri sendiri, semacam sugesti yang diberikan kepada diri sendiri. Nah, dalam materi tersebut, saya dapat belajar bagaimana cara membuat skrip yang benar, yakni dengan menggunakan kalimat yang positif. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan hindari menggunakan makna ganda. Nah, adapun contoh kata yang harus dihindari yakni seperti kata jangan, akan, bukan, dan tidak. Nah, misal kalimatnya yaitu mulai sekarang saya bukan penakut. Nah, kalimat tersebut dapat diubah menjadi kalimat yang baik dan tepat, yakni mulai sekarang saya pemberani. Kembali lagi kepada materi self-hypnosis, yang mana dalam materi tersebut saya membuat skrip mengenai menumbuhkan rasa percaya diri dan membuat video tentang hal tersebut. Nah, hal tersebut merupakan hal yang baru dan menyenangkan bagi saya. Melakukan self-hypnosis tersebut dapat membuat semakin tenang, rileks, dan dapat meningkatkan konsentrasi. Selain itu, dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mengatasi rasa stres.
Nah, dalam video tersebut saya melakukan dubbing sendiri yang dipadukan dengan musik yang menenangkan sesuai dengan tujuan dari self-hypnosis tersebut. Selain materi hypnocounseling, terdapat juga materi NLP atau Neuro Association Conditioning yang menarik, yakni 4 pilar NLP dan salah satu teknik dari NLP tersebut. Sebelumnya, NLP adalah teknologi berpikir, berbahasa, bertindak, berstrategi untuk mencapai hal yang diinginkan dan menjadikan diri memahami jalan pikiran, perasaan, dan tindakan. Materi 4 pilar NLP tersebut menarik sebab hal itu merupakan fondasi utama yang isinya berupa yang pertama yaitu hasil yang diinginkan dari sebuah tindakan, yang artinya ketika ingin berubah maka harus memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua yakni membangun hubungan yang baik dan terpercaya, yang artinya harus adanya perasaan yang nyaman agar komunikasi terjalin dengan selaras, kemudian dapat menuju hal yang diharapkan. Yang ketiga ada kepekaan indrawi. Dengan memiliki kepekaan, maka mudah mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan tujuan. Yang keempat, yang terakhir yaitu perilaku yang fleksibel, yang artinya bila sudah ditetapkan tujuan, maka diperlukan adanya tindakan yang jelas mengarah kepada tujuan yang diharapkan tersebut. Nah, salah satu teknik NLP yang menarik yaitu teknik Swiss Pattern yang digunakan untuk mengubah perilaku yang kurang baik menuju perilaku yang diinginkan, atau bisa disebut juga cara mengganti perilaku yang lama ke perilaku yang baru yang diinginkan. Nah, hal tersebut juga tidak jauh dari lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ada orang yang suka merokok dan ingin berhenti merokok. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengobrol dengan teman atau bepergian, mengopi, dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan merokok tersebut dapat diganti dengan kegiatan yang positif. Nah, itulah salah satu contoh dari keinginan mengubah diri yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik. Nah, setelah memaparkan materi yang disukai, selanjutnya yaitu harapan saya setelah menyelesaikan mata kuliah Hypnocounseling dan NLP ini, yakni saya lebih dapat mengendalikan diri karena hal tersebut sudah diajarkan, dapat meluruskan kekeliruan yang terjadi mengenai hipnosis, dan dapat menerapkan ilmu yang telah disampaikan di kemudian hari, entah itu saat mengajar maupun dalam kehidupan sehari-hari, sebab ilmu yang dapatkan saat ini sangat bermanfaat dan sering terjadi dan sangat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia video yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, dan salam harmoni.